Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu Guru SMP Negeri 5. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang penggunaan Google Classroom. Jadi pada daring kali ini mau tidak mau kita harus menggunakan sarana agar tetap terhubung dengan siswa guna melakukan pekerjaan kita, menyampaikan ilmu kepada anak didik kita. Dikarenakan kondisi pandemi COVID-19 yang belum selesai. Baiklah Bapak Ibu, Google Classroom ini adalah layanan dari platform Google, di mana semuanya terhubung ke produk Google seperti 1. Wajib menggunakan email jenis Gmail, di mana Gmail ini juga produk dari platform Google. Kemudian yang kedua, menggunakan Google Form sebagai sarana kita untuk menggunakan absensi online maupun kuis online. Apabila kita ubah dalam bentuk Bitly, maka akan ditolak oleh Google Classroom. Jadi dia hanya menggunakan produk dari Google tersebut. Langsung saja saya jelaskan. Di sini saya menggunakan contoh kelas saya. Di sini saya mengampu 10 kelas. Misalkan saya klik kelas 7E. Bapak Ibu, di sini ada 4 menu dari sisi tampilan GC Guru, yakni forum, tugas kelas, anggota, dan nilai. Perbedaan dengan GC dari sisi tampilan siswa adalah pada menu nilai. Kalau pada siswa, nilai ini tidak ada. Nah, bagaimana siswa bisa mengetahui nilainya? Dengan cara Bapak Ibu nanti mengirimkan nilai dari akun GC Guru dengan mengetikkan nilai setiap tugas atau ulangan yang diberikan, maka otomatis nilai akan tersampaikan ke akun GC siswa. Akan saya jelaskan satu persatu. Yang pertama, menu forum. Forum ini mirip seperti di Facebook. Jadi ada postingan, kemudian ada kolom komentar. Tetapi Bapak Ibu, di forum ini tidak sama dengan WhatsApp. Ya, tidak sama dengan WhatsApp. Di mana kalau WhatsApp itu orang lain membaca pesan kita, maka kita akan tahu dengan melihat centang biru. Tetapi di sini tidak. Orang lain atau dalam hal ini siswa sudah membaca postingan kita atau belum, maka guru tidak tahu. Ya, apakah siswa melihat PowerPoint kita? Apakah siswa melihat video pembelajaran kita? Apakah siswa menyimak materi yang kita sampaikan? Guru tidak tahu. Guru tahunya dengan cara memancing siswa masuk ke dalam forum diskusi maupun memberikan tugas meski hanya dengan sedikit pertanyaan. Misalkan guru memberikan suatu gambar materi atau suatu link YouTube atau suatu bentuk audio. Nah, kemudian guru akan memberikan kesempatan siswa untuk menyimak. Setelah itu guru akan memberikan suatu pertanyaan yang bisa digunakan untuk memancing siswa atau mengecek apakah siswa menyimak materi yang kita sajikan tadi. Nah, pada tampilan forum ini sebaiknya rapi, sehingga siswa yang ketinggalan materi atau siswa yang akan membaca materi kita di kemudian hari melihatnya dengan enak dan memudah mencari apa yang mereka butuhkan. Misalkan KBM kita sudah berjalan 3 pekan, kemudian siswa akan mencari postingan gurunya, maka siswa akan mudah mencarinya apabila postingan di forum ini tertata rapi. Contoh, misalkan kita mulai dengan menyapa siswa.
seperti ini. Kemudian kita tambahkan link absensi kita. Saya cek terlebih dahulu. Ini link absensi TIK. Saya insert di sini, tambahkan link, saya pastekan, tambahkan link. Nah, seperti ini. Jadi di awal KBM, Bapak Ibu menyapa siswa dengan memberi salam atau menanyakan kabarnya dan sejenisnya. Kemudian siswa mengisi link absen. Kemudian Bapak Ibu, ini ketika kita langsung klik posting, maka otomatis saat itu juga akan tampil di GC siswa. Tetapi ketika kita jadwalkan, misalnya saya akan menjadwalkan untuk besok jam 8, maka saya klik jadwalkan. Di panah kecil ini saya klik jadwalkan. Saya setting untuk besok 20 Juli jam 8 atau diatur menitnya silakan. Kita klik jadwalkan. Maka otomatis ini tidak akan tampil di siswa. Nanti tersimpan seperti ini. Pengumuman tersimpan sebanyak 1. Jadi dia akan tampil jam 8 tepat di akun GC siswa. Kemudian pada menu tugas kelas. Menu tugas kelas juga seperti itu. Hendaknya tertata rapi per topik. Ini bisa mengacu ke KD atau mengacu ke topik atau subtopik. Ini ibaratnya sebagai modul. Apabila tertata rapi, maka siswa akan mudah mencarinya di kemudian hari. Ya, misalkan nantinya akan kita buat seperti ini. Di sini TIK ada subtopik hardware, software, penggunaan sistem operasi, dan seterusnya. Di setiap topik ini nanti akan ada materi, tugas, kuis, dan seterusnya. Kita akan setting nanti seperti ini. Berikutnya untuk pengaturan tugas kelas yang akan kita buat per topik atau per subtopik. Di sini kita klik tanda plus, tombol buat, kita pilih topik. Kita ketikkan, misalkan yang pertama hardware, boleh huruf kecil atau huruf besar. Kemudian yang kedua, kita buat topik berikutnya. Kita sesuaikan dengan perangkat mengajar kita. Berikutnya, nah, contohnya seperti ini. Yang kita posting atau yang kita buat terakhir, dia akan tampil di paling atas. Tetapi Bapak Ibu bisa menggesernya supaya urut. Misalkan ini, hardware ini KD 3.1, maka saya letakkan di atas. Software ini KD 3.2, saya letakkan di nomor 2. Sistem operasi di nomor 3. Jadi bisa kita geser untuk mengurutkannya. Kemudian di sisi kanan ini ada titik 3. Ini bisa untuk mengganti nama, menghapus, salin link, atau diturunkan. Nah, salin link ini Bapak Ibu bisa mengcopy linknya untuk kemudian diposting di forum. Misalkan misalkan seperti ini, saya klik salin link hardware, kemudian saya pastekan di forum, contohnya seperti ini. Silakan simak materi berikut. Saya tambahkan link, saya pastekan di sini. Kita klik tambahkan link.
Saya posting. Nah, di sini akan ada tautan ke topik kita tadi. Topik hardware. Seperti ini. Kemudian kita lanjutkan. Selanjutnya kita klik buat lagi untuk mengisi topik. Misalkan saya ingin mengisi materi. Saya beri judul materi hardware bagian 1. Berisi setelah kita jelaskan deskripsi ini, kita klik tambahkan. Saya ingin menyisipkan link PowerPoint, upload ya, atau kalau file kita tersimpan di drive, kita juga bisa klik drive. Dalam hal ini karena file ada di laptop saya, maka saya pilih menu upload, pilih dari perangkat Anda. Kemudian saya cari PowerPoint hardware. Kita tunggu sampai menu tombol upload biru ini menyala, kemudian kita klik. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, di sini sebelah kanan kita setting terlebih dahulu. Misalkan ini untuk kelas TIK 7E akan kita kirim ke siswa tertentu, maka kita centang siswa mana saja yang akan kita tuju. Tetapi jika kita menghendaki ke semua siswa, ya kita pilih semua siswa. Kemudian topik hardware ini masuk, materi hardware ini masuk ke topik yang mana? Tadi kita sudah buat topik hardware, sistem operasi dan seterusnya. Berhubung ini berhubungan dengan hardware, maka saya pilih yang topik hardware. Selanjutnya, pada pojok kanan atas, apabila kita ingin langsung posting, maka kita klik posting. Tetapi apabila kita ingin menjadwalkan, kita klik tanda tanda panah kecil, kita pilih jadwalkan. Misalnya saya jadwalkan tanggal 21 misalkan. Jam berapa? Silakan disettingkan. Ya, kita jadwalkan. Otomatis ini akan tampil pada akun BC siswa sesuai setting tanggal kita tadi. Nah, di sini sudah tampil hardware. Di sini ada materi hardware bagian 1. Berikutnya juga sama. Misalkan kita buat tugas kuis. Ya, di sini misalkan kuis KD 3.1. Kita beri deskripsi misalkan petunjuk pengerjaan kuis 1, kerjakan dengan jujur. 2, durasi waktu. Nah, setelah kita beri deskripsi seperti ini, maka Bapak Ibu bisa langsung klik tombol blank quiz. Ini akan terhubung langsung ke Google Form. Nah, pada pelatihan tempo hari kita sudah mempelajari bagaimana cara pembuatan kuis online. Untuk lebih detailnya akan saya buatkan pada video tutorial yang lain. Kita kembali lagi ke sini. Khusus untuk kuis, kita akan setting seperti tadi. Misalkan untuk kelas 7E semua siswa ini sama. Kemudian poin, kita menghendaki poin semuanya jika sempurna 100. Kemudian apabila kita tidak menginginkan untuk memberi nilai, maka kita pilih tidak dinilai. Kemudian tenggat. Tenggat ini adalah batas waktu pengerjaan kuis. Atau tugas ya. Misalkan saya beri tenggat tanggal 23 Juli jam
21.00 jam 9 malam. Artinya siswa bisa mengerjakan kuis tersebut paling lambat tanggal 23 Juli jam 9 malam. Setelah itu maka link akan tertutup otomatis. Begitu. Selanjutnya topik sama seperti tadi, kuis ini mengacu atau masuk ke topik yang mana? Nah, karena termasuk hardware, maka saya pilih yang hardware. Apabila Bapak Ibu menginginkan rubrik, maka pilih yang rubrik. Selanjutnya, kita klik tugaskan apabila Bapak Ibu ingin langsung melakukan atau mengirimkan kuis ini ke akun GC Siswa. Tetapi apabila kita ingin menjadwalkan, merencanakan, maka kita klik tanda panah, kita klik jadwalkan. Misalnya, saya ingin melakukan kuis tanggal 21 jam 8 misalnya. Ya, saya klik jadwalkan. Otomatis kuis ini akan tampil sesuai waktu yang kita setting tadi. Nah, begini Bapak Ibu, contoh dari materi ini. Jadi topik hardware ini berisi materi dan berisi kuis. Hal yang sama juga berlaku untuk setting topik yang lainnya. Menu berikutnya, menu anggota. Menu anggota ini Bapak Ibu bisa melihat siswa yang sudah terdaftar, atau Bapak Ibu bisa mengundang guru lain untuk masuk ke GC. Karena kita menggunakan sistem 1 GC 1 guru agar tertata rapi. Misalnya, Bapak Ibu ingin mengundang guru BK masuk ke GC kita, maka cukup mengklik tanda undang pengajar di sini. Bapak Ibu mengetikkan email yang akan kita undang. Seperti itu. Selanjutnya nilai. Nilai ini berisi nilai tugas yang sudah kita buat yang otomatis akan terkirim ke siswa. Demikianlah penjelasan dari penggunaan GC Google Classroom. Semoga mudah dipahami dan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.